makhluk seperti malaikat pencabut nyawa. Iya Mbak, Oh, malaikat pencabut nyawa Mas Angga. saya ketakutan. Saya disuruh tobat Mbak. Sama malaikat pencabut nyawa tersebut. Emang seperti apa gambaran malaikatnya? Menyeramkan Mbak. Saya nggak mau cerita itu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa innalillahi rajiun ya Mas Angga. Turut berduka cita atas kepulangan Pak Dar teman-teman. Baik, mungkin menjadi pertanyaan kepada untuk kalian semua ya. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa mayat dibawa ke sini, kenapa tidak langsung dimakamkan, kenapa tidak ini, tidak itu. Baik, saya akan ceritakan semuanya di sini. Dan malam hari ini saya ditemani Mas Angga. Siap Mas? Siap Mbak Fani. Baru kali ini nggak penusuran bersama mayat? Iya Mbak Fani. Gimana rasanya? Sedikit mengerikan kayaknya ini. Astagfirullahaladzim. Itu apa yang di atas kepala Mbak Fani? Kok putih-putih? Ini Iya. ini sebuah apa ya? Ya ini yang akan membantu saya nanti. Kain ini teman-teman. Ini bukan sembarang kain, dan ini juga bukan kain kafan. Ini yang akan bantu saya nanti Mas. Karena kita kan di sini akan membantu jasad Pak Dar seperti itu. Jadi Pak Dar ini baru meninggal 1,5 jam yang lalu teman-teman, seperti itu. Tapi karena ada yang perlu kita selesaikan, tapi bukan gigi palsu ya teman-teman ya. Kan banyak tuh ya Mas, orang yang mati terus masih pakai gigi palsu, harus dicopot dulu, terus kuku palsu, rambut sambung. Ini tidak ada di tubuh Pak Dar yang palsu-palsu, tapi ada sesuatu yang saya harus bereskan di sini teman-teman. Baik, apakah itu ya Mas ya, apakah baik kalau misalnya kita menceritakan masa lalu seseorang yang sudah meninggal? Tapi kalau kita tidak ceritakan, bagaimana teman-teman yang ada di rumah tahu? Betul Mbak Fani. Apa kita ceritakan saja Mas? Ya ceritakan saja sih kayaknya Mbak Fani. Baik, jadi seperti ini teman-teman. Maaf sekali ya, bukannya membuka aib orang yang sudah meninggal. Ini saya buka di bagian tangan, perut ke atas lah ya Mas ya. Saya sisain sedikit karena nanti akan ada yang saya keluarkan. Jadi Pak Dar ini adalah seorang pengusaha teman-teman di bidang makanan yang cukup sukses. Tapi di balik kesuksesannya itu, dia ini ngaji sugih Mas. Nah, dia memuja satu makam keramat, dan makam keramat itu ada di balik gubuk ini. Lurus sedikit ada sumur. Nah, di belah sumurnya tadi kan sudah saya kirimin fotonya Mas Angga. Nah itu makam keramat, tapi cuma kayak ada batu doang kan, tumpukan batu. Itu sebenarnya makam. Kan makam dulu cuma pakai batu gitu ya Mas ya. Betul. Baik teman-teman, jadi seperti ini. Pak Dar ini kan seorang pengusaha makanan yang cukup sukses. Jadi di balik kesuksesannya itu dia ngaji sugih. Ngaji sugihnya itu di makam keramat itu. Maksudnya ada yang disembah di situ teman-teman. Tapi saya nggak tahu apa yang disembah. Nah, maka dari itu saya bawa ke sini karena ilmu yang Pak Dar dapatkan, kan dia ada ilmu nih Mas Angga. Ya. Ilmu yang Pak Dar dapatkan yaitu ilmu dari dia menyembah. Saya nggak tahu apa yang disembah ya. Intinya dia ritual di makam keramat tersebut. Makanya saya di sini karena dari saya mau keluarkan teman-teman. Dan itu pun ada ambulan juga ya Mas ya. Betul, yang nantinya akan, yang tadi udah membawa kita ke sini, dan nanti yang akan membawa mayat ini pulang kembali setelah saya keluarkan ilmunya teman-teman. Ini nggak boleh lama karena takutnya nanti bau ya. Ini juga udah dingin banget. Ini baru meninggal 1,5 jaman. Nah, sambil prosesi karena ini mau dimakamkan malam hari ini Mas Angga, bukan besok pagi. Jadi ini nggak nginep karena memang pihak keluarga yang meminta teman-teman. Jadi di kuburan itu sedang ada proses penggalian kuburan teman-teman, penggalian makam dari Pak Dar ini. Nah, selain itu, ini pengakuan dari istrinya sendiri ya Mas ya. Iya, Pak Dar ini memelihara tuyul semasa hidupnya. Makanya setiap ada orang yang melihat Pak Dar, pasti jalannya bungkuk dan tangannya itu seperti ini teman-teman. Paham Mas Angga? Iya, paham. Nah itu sedang menggendong
tuyul itu. Nah, siapa yang menyusuinya? Tebak. Siapa ya? Faktar. Bukan, yang menyusuinya bodoh kamu Mas Angga. Yang menyusuinya itu istrinya sendiri. Makanya istrinya cerita kepada saya teman-teman bahwa dia disuruh menyusui tuyul tersebut. Nah, Pak Dar ini dikabarkan dia meninggal karena kena angin duduk Mas. Badannya kaku, ininya dia apa ya, bahasa angin duduk itu bahasa Indonesia mungkin serangan jantung ya. Kalau bahasa Jawanya kan angin duduk teman-teman, pasti udah familiar lah, kalian tahu walaupun kalian bukan orang Jawa. Pak Dar ini katanya kena angin duduk, dan ini kan tadi udah izin nih bahwa ada ilmu yang memang harus dibuang teman-teman. Saya ada bawa lilin, ada kain ini juga yang di atas kepala saya ini untuk membantu. Baik Mas Angga, saya akan keluarkan ilmunya. Tapi nggak tahu nih usaha apa makanannya Mas, yang jelas dia ngasih sugi untuk makanannya itu laris seperti itu. Ya entah dia pakai metode yang kayak kemarin itu Mas Angga yang kuah soto itu gila banget Mas Angga. Kalau kita makannya, kalau kita tahu Mas kuah itu pakai salad dalam ini, Doyan itu. betul. Ini nggak tahu dengan metode apa, karena kan udah jadi seperti ini nggak bisa ditanyain ya Mas ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebar. Ini saya tutup yang bolong pakai kain saya teman-teman. Saya mulai mengeluarkan ilmunya. Allahumma sholli ala sayyidina. Al-Fatihah 7 kali Mas Angga. Iya, makanya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terawang dulu Mas Angga. Iya, makanya. Wah. Mas. Ya. Saya harus cabut sehelai rambutnya lalu saya bakar. Apa-apa itu makanya. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru meninggal 1,5 jam yang lalu, belum bau ya teman-teman. Hati makanya. Iya. Waduh, agak gundul juga nih. Oh iya. Gimana Susah ya? cara ngambilnya ya? Coba Mas Angga di zoom di bagian ininya, Mana makanya? kepala ininya, biar teman-teman tahu. Mana makanya? Susah Mas. Iya. Astagfirullah. Udah makanya. Udah. Dapat Mas. Gak kelihatan ya? Mana tuh makanya? Nih. Kelihatan nggak? Dikit makanya. Kelihatan ya? Iya. Saya bakar ya Mas Angga. Hati makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rambutnya pendek langsung kebakar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, baunya Mas. Beda sama rambut kita yang biasa dibakar kan? Makanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Sekarang keluarkan Mas. Iya makanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar.
Allah Akbar. Masa enggak? Iya Bapak nih. Kayaknya ini sulit sekali untuk dikeluarkan ilmunya. Karena posisinya orangnya sudah meninggal. Iya juga sih. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, keluarlah. 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 Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Masa enggak ada yang keluar, enggak? Masa enggak? Astagfirullahaladzim. Iya Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Allahu Apa tuh, Akbar. Bapak nih? Berubah gumpalan asap. Betul. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Bapak nih. Masih keluar, Mas. Masih Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Entah kelihatan di kamera tangga, teman-teman. Tapi di mata Mas enggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bapak nih. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini gimana Bapak nih? Allahu Akbar, ini gimana ini? Jangan-jangan ngeprank mati nih. Iya nih. Mas Aga, bagaimana ini Mas Aga? Aduh Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini hidup lagi. Iya. 잠깐만, 잠깐만요. 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 Ini yang dibilang mati sore. Iya ya Bapak nih. Tapi Astagfirullahaladzim. gak mungkin sih kayaknya. Itu kan pranknya Bapak nih. Bentar. Sandaran. Sandaran. Pak Dar, sandaran. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Maksudnya gimana ini? Allahu Akbar. Jadi Bapak nih. Astagfirullahaladzim, Mas Angga. Iya. Allah. Semahbud Mas Angga. Jangan dulu Bapak nih. Allahu Akbar. Pak Dar, kenapa ketakutan? Allahu Akbar, Pak Dar. Ini mati suri bener ini Mas. Pak Dar, apa yang kamu rasakan? Bukankah kamu dikabarkan mati udah 1,5 jam yang lalu? Bahkan makam kamu sedang digali. Betul. Pak Dar, apa yang kamu rasakan Pak Dar? Kamu, Tanya itu. ini ketakutan Mas Angga. Gila sampai gemeter. Badannya dingin semua. Pak Dar, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ini udah disiarin di itu juga Mas. Masjid. Di masjid juga. Allahu Akbar. Pak Dar, dia lagi ketakutan teman-teman, gemeter. Astagfirullahaladzim Pak Dar. Jangan mendekat. Kita besar banget. Jangan takut dosa. Astagfirullahaladzim Pak Dar. Pak Dar sadar Pak Dar. Apa yang Pak Dar alami, coba tenangin. Ya Bapak nih. Sedikit saya rukyah dulu. Soalnya itu sedikit histeris Bapak nih. Walam yulat walam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat al-Ladzina ta'ala bermahrum bi alim walam amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak Dar, yang tenang. Nyender Pak Dar biar enak. Astagfirullahaladzim. Pak Dar, Astagfirullahaladzim. apa yang Pak Dar rasa, apa yang Pak Dar alami? Pak Dar ini mati kayaknya. Pak Dar sudah dikabarin meninggal 1,5 jam yang lalu.
udah disiarin di masjid juga. Dan itu kuburan Pak Dar mau lagi digali, mau dimakamin malam hari ini juga. Betul. Kenapa setelah saya buang ilmu Pak Dar langsung bangkit? Ini yang dimakan mati suri kayaknya Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Dan Pak Dar dikabarkan mati kena angin duduk alias serangan jantung. Apa yang Pak Dar alami ketika mati suri? Pak Dar itu histeris. Saya tahu apa-apa. Yang saya ingat, saya di bawah makhluk hitam besar yang mau mengambil nyawa saya. Saya takut, Mak. Saya menyesal. Hah? Astagfirullahaladzim Mas Angga. Apa nih? Apa lagi yang terjadi di dalam mati suri tersebut? Astagfirullahaladzim. Agak nggak sadar nih Mas Angga. Iya Bapak nih. Sosok yang hitam maksud Pak Dar ini apa? Makhluk seperti malaikat pencabut nyawa. Iya, Mak. Oh, malaikat pencabut nyawa Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Saya ketakutan. Saya disuruh tobat, Mak. Sama malaikat pencabut nyawa tersebut. Emang seperti apa gambaran malaikatnya? Menyeramkan, Mak. Saya nggak mau cerita itu, Mak. Bertobatnya bagaimana? Ini katanya di neraka itu abadi, Mak. Siksaannya abadi, Mak. Saya tidak boleh memelihara tuyul lagi. Nah, Mas Angga, yang saya ceritakan tadi berarti benar bahwa Pak Dar ini memelihara tuyul. Itu dari istri Pak Dar sendiri. Katanya istri Pak Dar suruh nyusuin tuyul tersebut. Astagfirullah. Apalagi yang Pak Dar lakuin? Mati sugi, Mak. Tuh kan Mas Angga ngaji sugi. Astagfirullah. Makanya saya sukses, Mak. Saya mau bertobat, Mak. Astagfirullahaladzim. Jadi mati surinya ini Pak Dar sadar, Mas Angga, Iya kayaknya Bapak nih. dari apa yang sudah dia lakukan. Sebab mungkin ilmu yang dia pelajari itu yang membuat dia buta akan segalanya, Mas. Makanya ketika ilmu tersebut dari tubuhnya Pak Dar itu mungkin gitu juga, Mas. Iya, Ketika saya tidak cabut ilmunya, mungkin Pak Dar akan maaf ya, akan mati. Bukan bangkit lagi, Mas. Akan mati selamanya. Ya nggak, Mas Angga? betul. Kalau nggak saya cabut ilmunya. Karena saya cabut ilmunya, Pak Dar itu bangkit. Karena Pak Dar itu ternyata mati suri. Terus Pak Dar jadi sadar tentang apa yang dilakukan. Jadi ilmu itu saya hilangkan, membuat Pak Dar ini mengerti apa yang dilakukan itu salah, Mas. Saya mau pulang, Mak. Saya mau tobat. Sebentar, dengan kondisi seperti ini, Pak Dar sudah disiarin di masjid dan Pak Dar sudah dibikinkan liang lahat ya, Mas ya. Iya. Apakah keluarga tidak syok? Astagfirullahaladzim. Bagaimana membawa Pak Dar ke sini aja kita pakai ambulan loh. Iya itu ambulannya gimana itu kan ya Bapak nih? Astagfirullahaladzim. Saya nggak mau, Mak. Saya mau tobat, Mak. Saya tahu, saya mau Pak Dar mau tahu. Tapi bagaimana saya membawa pulang Pak Dar dengan kondisi seperti ini, sedangkan kan dikabarkan udah meninggal ya, Mas ya. Iya nanti yang kira gimana ya Bapak nih? Nanti apa Pak Dar ngeprank saya ini? Iya. Mak. Saya nggak ngeprank, Mak. Saya mau tobat, Mak. Mau pulang, Mak. Dapat balik ke cerita lagi, Mak. Mana nih Bapak nih? Siapa yang tersembah di makam keramat itu? Jawab, Pak Dar. Jawab Pak Dar. Jawab, siapa yang kamu sembah di makam keramat tersebut. Kalau kamu tidak mau menjawab, saya tidak akan membawa kamu pulang. Siapa? Kenapa nggak mau jawab? Rahasia saya, Mak. Astagfirullah.
saya sudah paham. Kalau Pak Dar tidak mau menjawab, saya ngantar abang Mas Angga. Ya Mbak Fani. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Jangan dipanggil, Mak. Nah, saya sudah tahu Mas. Ya Mbak Fani. Yang disembah adalah makhluk hitam berbulu. Jelmaan dia Mas. Astagfirullah. Kepalanya kayak babi, tapi tubuhnya manusia Mas. Mungkin itu yang memberikan Pak Dar itu tuyul. Benar Pak Dar? Dia gemeteran Mas. Berarti benar Mbak Fani. Benar itu yang kamu sembah? Baik. Saya akan membantu Pak Dar untuk bertaubat. Jika Pak Dar hanya bertaubat saja, itu kurang. Ada yang kurang Mas Angga. Sebab dia belum menyelesaikan masalahnya dengan hal goib. Iya nggak Mas Angga? Betul Mbak Fani. Selesaikan dulu. Kamu tuntaskan urusan kamu kepada yang kamu sembah di makam keramat tersebut. Apakah kamu siap? Betul. Siap? Kalau misalnya kamu tidak intinya berpamitan kepada segala urusanmu dengan hal goib, hal musyrik, saya tidak akan membantu untuk bertaubat gitu, karena kamu kan masih ada hubungannya dengan yang disembah, dengan makam keramat tersebut. Makanya selesaikan dulu urusanmu. Siap? Baik Mas Angga, karena dia siap menyelesaikan urusannya terlebih dahulu, lebih baik, kan ini kan dekat ya, mumpung dekat ya, Betul. selesaikan dulu dia dengan urusan goibnya dan hal-hal musyriknya itu. Kalau sudah beres, baru kita bawa pulang. Iya Mbak Fani. Duduk Pak Dar. Duduk. Badannya pucat ya Mas Angga? Mbak Fani. Bentar, saya akan kasih kamu air zam-zam dulu. Kebetulan saya bawa Ya. supaya kamu itu Pak Dar ini lebih fokus saja lah. Teman-teman, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang tadi saya ucapkan ternyata ini bukan meninggal ya teman-teman ya, bukan meninggal yang akan meninggal selamanya. Ternyata Pak Dar ini mengalami mati suri selama 1,5 jam ketika saya ambil ilmunya. Karena dia kan ada ilmu yang harus saya keluarkan teman-teman sebelum dimakamkan. Jadi saya keluarkan dulu, ternyata Pak Dar bangkit. Jadi hidup kembali teman-teman. Itu yang dinamakan mati suri ya. Karena hidup kembali kan Mas. Ya. Nah setelah hidup kembali Pak Dar ini histeris, ketakutan karena dia berkata ya teman-teman ya, bahwa kayak bertemu malaikat pencabut nyawa gitu teman-teman. Dan diberitahu bahwa harus itu tadi menghentikan semua yang dilakukan karena di neraka itu siksaannya itu abadi. Jadi Pak Dar takut dan ingin bertaubat teman-teman. Baik, karena Pak Dar kita tuntun, tapi Pak Dar harus menyelesaikan masalahnya yang dengan makam keramat tersebut, karena ada makhluk yang dia sembah di sana seperti itu. Kalau tidak diselesaikan nanti makhluk itu akan menghantui Pak Dar terus dan keluarganya teman-teman. Dan yang memberi tuyul pun kayaknya dia loh Mas. Bisa jadi ya teman-teman. Baik, kita akan kasih pakaian dulu karena kan posisinya telanjang ya teman-teman ya. Ya. Posisi mau dimakamkan kan. Kita kasih pakaian dulu teman-teman. Mungkin saya akan akhiri sampai di sini. Nanti semoga keluarga di rumah tidak shock ya teman-teman ya. Saya akan akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.